Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 dengan nama Putri Lestari Ningsih dan Triwahyuni akan membahas peraturan sistem tingkat. Yang di sini akan membahas tentang yang pertama, alasan dan batasan sistem tingkat, dan yang kedua, pertimbangan kenaikan tingkat, yang ketiga, kekurangan dan kelebihan sistem tingkat, yang keempat, sebab-sebab peserta didik tidak naik kelas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem tingkat? Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Dan biasanya di kenaikan tingkat ada namanya pengenalan atau promosi dari salah satu tokoh yang bernama Sungking. Itu menjelaskan tentang promosi terdiri dari yang pertama ada promosi 100%. Itu adalah kenaikan tingkat apabila seluruh anggota kelas dapat naik tingkat secara bersama-sama. Artinya, dalam satu kelas tidak ada yang tertinggal di kelas. Semua anggota kelas naik dengan presentase 100%. Dan yang kedua, ada annual promotion atau kenaikan tiap tahun. Tersebut kenaikan tingkat pada peserta didik pada setiap tahunnya. Dan yang ketiga ada trial promotion, itu tingkat percobaan. Dan keempat ada semi annual promotion, merupakan kenaikan tingkat setengah tahun. Yang kelima ada special promotion, merupakan kenaikan tingkat istimewa. Yang dimaksud dengan kenaikan tingkat istimewa adalah kenaikan yang didapat oleh peserta didik apabila ia mempunyai prestasi di bidang akademiknya. Yang keenam, ada double promotion atau kenaikan tingkat ganda. Kenaikan ini terdapat pada peserta didik yang menempuh pendidikan dengan jalur akselerasi. Yang ketujuh, ada subject promotion. Itu merupakan tingkat hanya pada mata pelajaran tertentu. Dan ada alasan sistem tingkat. Alasan ini diterapkan selain asumsi kesamaan, ada juga esensi pendidikan di sekolah. Jika peserta didik berada dalam keadaan sama dan dapat dilayani secara bersama-sama, itu tidak efisien dari segi tenaga dan biaya jika hal tersebut dilayani secara individual. Oleh karena itu, layanan secara bersama-sama dengan menggunakan sistem tingkat tersebut dianggap lebih efisien dan lebih baik. Dan ada beberapa pertimbangan kenaikan tingkat. Dari sini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu ada prestasi peserta didik yang akan dicapai pada tingkat sebelumnya, memungkinkan kepada peserta didik yang bersangkutan untuk dapat belajar dengan baik pada tingkat atasnya. Dan yang kedua ada waktu kenaikan tingkat. Meskipun mungkin peserta didik mempunyai kemampuan untuk dinaikkan, jika masa kenaikan tingkat belum waktunya, maka peserta didik yang bersangkutan tidak mungkin dinaikkan sendiri. Dan yang terakhir ada persyaratan administrasi sekolah. Itu melingkupi kecukupan kehadiran peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan sekolah. Yang selanjutnya ialah ada kekurangan dan kelebihan sistem tingkat. Nah, di sini kelebihannya ada 4. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kelebihannya dapat dijadikan sebagai alat untuk merekayasa belajar peserta didik. Nah, di sini kelebihan sistem tingkat di mana guru dapat membuat ide atau metode baru agar peserta didik itu mau belajar, mempunyai semangat tinggi dalam belajar. Lalu yang ketiga ada efisien. Nah, efisien karena sistem tingkat menggunakan sistem pembelajaran yang klasikal. Yang ketiga, rasa sosial peserta didik tetap tinggi. Nah, di sini karena peserta didik atau mereka sama-sama mendapatkan materi yang sama di tingkatnya. Lalu yang keempat ada pengadministrasiannya mudah. Nah, di sini disebabkan karena peserta didik berada dalam satu tingkat, yaitu mengambil program pendidikan yang sama. Lalu ada kelemahan. Nah, kelemahan sistem tingkat di sini ada 4 jenis. Nah, yang pertama yaitu peserta didik yang tidak naik tingkat akan menghadapi persoalan akademik dan psikologis. Nah, di sini peserta didik akan mengulang di kelas yang sebelumnya, dan peserta didik itu akan mengalami yaitu mental down dan psikologisnya yang
tidak baik. Nah, contohnya diejek temannya, diasingkan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, peserta didik yang pandai tidak sabar menunggu peserta didik yang lain yang kemampuannya lebih rendah. Nah, sementara peserta didik yang kemampuannya sangat rendah merasa dipaksakan untuk mengikuti peserta didik yang kemampuannya lebih tinggi. Nah, di sini guru harus bisa membagi waktu, bisa membagi metode terhadap anak yang sudah bisa dan anak yang belum bisa. Sebab di lingkungan saya mendapatkan contoh bahwa guru tersebut tidak fokus kepada anak yang tidak bisa. Dia fokus atau yang menjadi ukuran itu anak yang sudah bisa. Nah, di situ anak yang tidak bisa tersebut meskipun sudah naik tingkat tetapi dia belum bisa membaca dan juga belum bisa menulis seperti itu. Lalu yang ketiga, kurang adanya kompetisi di antara peserta didik. Nah, yang diakibatkan dalam hal ini ialah sehingga tidak begitu baik dalam rangka menimbulkan semangat kompetisi di antara peserta didik. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu hanya menguntungkan perkembangan peserta didik yang menengah. Nah, disebabkan oleh apa? Karena mereka yang menjadi ukuran pelaksanaan proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada penyebab peserta didik itu tinggal kelas. Nah, di sini ada dua penyebab peserta didik itu tinggal kelas. Nah, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, saya akan mengkupas yang faktor internal terlebih dahulu. Nah, faktor internal ada faktor jasmania, faktor psikologis. Nah, yang pertama, faktor jasmania atau kesehatan. Nah, di sini faktor ini dapat disebabkan karena kondisi kesehatan peserta didik itu sering terganggu pada saat belajar. Nah, hal ini dapat dilihat saat belajar, kepala dan badan anak sering sakit, kemudian anak sering mengantuk ketika guru menerangkan, sehingga anak kurang konsentrasi dan kurang memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini evaluasi untuk guru yaitu berarti guru tersebut harus bisa mengembangkan proses pembelajarannya agar kreatif, agar semangat dan kemauan serta motivasi anak didik tersebut bisa muncul. Contohnya, guru ini menerangkan dengan baik dan menyenangkan, jadinya aku semangat untuk mengikuti pelajaran seperti itu. Lalu ada faktor psikologis. Nah, di sini kurangnya perhatian peserta didik dalam belajar, kurangnya minat siswa dalam belajar, kurangnya kematangan peserta didik dalam belajar. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Nah, kita akan mengkupas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ada faktor keluarga. Nah, di sini kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dalam belajar. Hal ini disebabkan oleh orang tua kurang memperhatikan masalah sekolah anaknya. Dan orang tua juga sibuk kerja di rumah dan fasilitas untuk belajar di rumah juga kurang lengkap sehingga anak malas untuk belajar. Yang selanjutnya ialah faktor belajar. Nah, di sini ada dua faktor, di mana yang pertama ialah faktor metode belajar yang kurang menarik. Nah, di sini guru itu monoton, hanya mengajar dengan ceramah. Nah, di situ guru dituntut untuk lebih kreatif agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan semangat dan penuh motivasi. Nah, di sini yang kedua ada media atau sarana prasarana dalam pembelajaran yang kurang lengkap. Nah, fasilitas atau peralatan di sekolah dalam belajar hanya menggunakan papan tulis atau kertas cat, yaitu sebagai medianya. Hal ini disebabkan masih kurang dan terbatasnya peralatan di sekolah, sehingga guru dalam mengajar tidak menggunakan media seperti infocus. Nah, di sini peran kepala sekolah dan juga staf yaitu agar melengkapi atau memadai fasilitas yang ada di sekolah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pendidikan seperti yang direncanakan. Nah, yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Nah, di sini dapat disebabkan apabila kurangnya dukungan oleh masyarakat terhadap peserta didik, yaitu tersebut yang dapat membuat mental pelajarnya down dan lain sebagainya. Contohnya seperti diejek, dibully, ataupun dijauhi. Nah, di sini ada dampak negatif dari peserta didik yang tinggal kelas, yaitu peserta didik itu akan mengulang 2 tahun di kelas yang sama. Nah, dia akan merasa tersisihkan atau diasingkan oleh teman sekelasnya. Nah, di sini
guru dituntut untuk lebih kreatif, untuk lebih mengarahkan dan juga membimbing peserta didik agar mempunyai jiwa, semangat dan juga motivasi dalam proses pembelajaran, agar peserta didik itu dapat naik kelas sesuai yang telah direncanakan. Nah, di sini selain guru, yaitu bimbingan dan konseling juga sangat berpengaruh atau dapat membantu peserta didik dalam penanganannya. Sebab bimbingan konseling itu merupakan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik agar mampu merubah ke arah yang lebih baik dan mampu bersikap sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Nah, tujuan bimbingan itu untuk apa? Yaitu agar individu dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.